Apa? Oh iya. Nah. Nggak mau. Nanti saya nggak masuk gitu aja lah. Tenang, bagi yang mengalami kesulitan, seperti biasa akan saya anggap masuk gitu aja ya. Jadi buat saya pada saat seperti ini, kecuali ada aturan kalian harus datang ke kelas semua, itu tidak penting untuk saya. Kalaupun bahkan dulu ketika belum ada aturan presensi minimal 75%, saya itu juga tidak terlalu peduli. Mau tidak masuk satu semester ya boleh. Ya. Baik, sekarang ada aturan pemerintah ya kita ikuti saja. Oke. Baik, yang di rumah, ya. Terima kasih. Bagi yang belum on cam, ditunggu. Ini ya, masa baru berapa orang? Baru 8 orang yang on cam. Yang lainnya kemana? Baik. Ya, kita mulai. Pertemuan kita hari ini itu topiknya sedikit, bukan sedikit ya, ini satu topik yang dari saya ngajar SIA di tahun 98 itu belum pernah ada. Ya, jadi baru semester ini saya putuskan itu masuk karena di buku teksnya sudah masuk. Itu mengenai analisis data. Ya. Jadi kalau Anda lihat, ketika Anda dulu belajar di akuntansi pengantar, maupun sekarang belajar di akuntansi keuangan menengah, lalu juga Anda belajar akuntansi biaya, nantinya belajar akuntansi yang lain, itu sebagian besar berurusan dengan bagaimana satu transaksi direkam datanya, kemudian diklasifikasikan, dilaporkan, dan seterusnya. Akuntansi biaya juga demikian. Ada satu peristiwa, produksi misalnya, kemudian biayanya berapa, alokasinya bagaimana, dan pencatatannya bagaimana, sampai penentuan harga pokok produksi. Itu kan ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah, yang kemudian bertahun-tahun, dari saya ngajar SIA pertama sampai beberapa tahun belakangan ini, tidak pernah disinggung. Itu adalah kalau datanya sudah direkam, diklasifikasi dan lain sebagainya, sampai muncul laporan keuangan, lalu apa yang terjadi dengan data itu? Secara legal, ada beberapa peraturan yang menyatakan bahwa data itu tidak boleh dihapus. Contohnya adalah perpajakan. Data-data transaksi terkait dengan kepentingan perpajakan itu harus disimpan minimal 10 tahun. Ya, misalnya tahun ini Anda lapor SPT, ya, maka 5 tahun lagi kalau diaudit oleh kantor pajak, data itu harus ada. Tapi apakah hanya itu saja? Ya, tentunya tidak. Sekarang muncul satu gerakan gitu ya, atau orang mengatakan satu disiplin baru, meskipun tidak benar-benar baru ya. Data yang sudah dikumpulkan tadi itu diolah, dianalisis, dan dicari tahu informasi apa yang terkandung di dalam data. Asumsinya begini, kehidupan manusia itu punya pola.
punya pola, ada siklusnya, ada kebiasaan-kebiasaan kita, maupun juga secara individu maupun masyarakat gitu ya, selalu ada pola. Kalau Anda masih ingat pelajaran ekonomi Anda gitu ya, ada kondisi ketika perekonomian itu naik, dan ketika sudah di puncak dia akan turun, ya nanti begitu sudah sampai bawah naik lagi, begitu terus. Dan segala macam yang ada di sekitar kita itu menganut pola tersebut. Manusia seperti itu, lahir, dewasa, menua, mati. Ya, nanti ada yang baru yang lahir, terus ya. Produk juga demikian. Ketika produk itu diperkenalkan, sukses, ya penjualannya naik. Sampai satu titik nanti orang jenuh, dia akan mulai mendatar, dan penjualannya turun. Dalam bisnis, dalam usaha, para pengusaha itu pengen tahu polanya bagaimana. Pada organisasi atau bisnis yang mereka kelola itu, apakah ada pola-pola tersebut? Sebagai contoh, seorang produsen pengen tahu ketika grafiknya ini sudah naik, gitu ya, kapan dia akan mulai melandai. Artinya apa? Produk yang diproduksi itu sudah mulai jenuh pasar, sudah bosan, dan mulai menurun. Sehingga ketika ini mulai cenderung untuk mendatar penjualannya, ya tidak naik lagi, harus dilakukan sesuatu yang baru. Itulah mengapa, misalnya, tiap tahun produsen handphone itu mengeluarkan sesuatu yang baru. Apple mengeluarkan produk terbarunya, Samsung mengeluarkan produk terbarunya, gitu ya, dan seterusnya. Samsung itu di awal tahun dekade 2010 itu terkenal dengan strategi spaghetti. Strategi spaghetti itu mirip kalau Anda pernah, atau kalau di Indonesia mungkin bakmi bodok gitu, atau Indomie rebus, itu spaghetti itu diambil lalu dilempar ke tembok. Nanti dilihat spaghetti mana, helai spaghetti yang mana, atau helai mie instan yang mana yang nempel di tembok. Maka dulu Samsung itu punya begitu banyak produk, ya, ada Galaxy seri A, S, J, dan seterusnya, gitu ya. Note. Nah, sekarang kalau Anda lihat Samsung sudah mulai merampingkan jenis produknya. Kenapa? Karena sudah tahu mana yang disukai, mana yang tidak. Cara tahunya dari mana? Dilihat dari data penjualan. Ini, produsen otomotif juga seperti itu. Ya. Ketika dulu Avanza Xenia itu begitu waris gitu ya, lalu satu saat dia mulai mendatar, diperkenalkan varian baru, diperkenalkan model baru. Berarti mereka akan menggunakan kata new, gitu kan, all new. Jadi, tahun ini new, tahun depan all new. Yang beda cuma plastiknya atau stikernya kalau motor. Tetapi hal yang dilakukan itu membuat ilusi atau seolah-olah barangnya itu baru. Itu tidak benar-benar baru 100%. Dengan yang baru ini diharapkan tadi penjualan yang sudah mulai mendatar ya naik lagi. Sekarang masalahnya adalah kapan produk yang dijual itu penjualannya mulai mendatar, tidak lagi naik. Ini kita harus tahu. Jangan sampai produknya sedang naik, sedang bagus-bagusnya, dan masih trennya naik terus, diperkenalkan produk baru ya pasti turun kan yang lama ini. Kenapa? Konsumen tertarik untuk produk yang lebih baru. Ini dulu terjadi pada Honda, mobil. Honda itu kan punya Mobilio, punya Brio, gitu ya. Tiba-tiba mereka mengeluarkan BRV. BRV ini memakan Mobilio. Nah, jadi itu gunanya menganalisis data. Ya, akan saya perkenalkan hari ini. Dan nanti boleh dilihat rekamannya. Ini mengapa saya rekam dan saya sampaikan ya. Nanti itu merupakan bahan untuk ujian tengah semester. Jangan khawatir. Kalau soalnya itu mengerjakannya tidak sulit, Anda pasti bisa.
Yakin bisa. Namun permasalahannya itu adalah, lalu artinya apa? Kalau hanya sekedar mengolah data, alat-alat untuk mengolah data itu banyak. Mau statistik, mau spreadsheet, mau kalkulator, bisa. Tapi kemudian lalu arti angka-angka itu apa? Hasilnya. Oke, nanti saya jelaskan di akhir perkuliahan. Tapi sekarang kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu ini. Ya. Jadi ini ada 3 bagian nanti ya. Introduction to Data Analytics. Yang di rumah sudah bisa melihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Nah, Anda mungkin juga sudah pernah mendengar ada istilah big data. Kenapa disebut big data ya? Karena datanya itu big, besar. Nah, big data itu adalah jumlah data yang sekarang ini direkam oleh atau dicatat atau disimpan oleh ditangkap gitu ya oleh berbagai perusahaan. Ya, jadi ditangkap atau direkam, disimpan dan dianalisa. Kalau sistem informasi akuntansi konvensional, data yang direkam itu adalah data untuk kepentingan akuntansi. Dalam hal ini untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan. Data apa itu? Data transaksi. Tapi pada perusahaan-perusahaan modern, data transaksi itu tidak cukup. Data penjualan misalnya, itu tidak bisa memberitahukan kepada kita mengapa orang itu membeli produk kita. Kalau hanya dilihat dari data penjualan itu kita tidak bisa tahu mengapa orang membeli produk kita. Nah, ini harus dilengkapi dengan berbagai data yang lain. Di masa lalu, sebelum munculnya big data, itu ada yang namanya market research atau riset marketing. Itu di prodi manajemen ada mata kuliah khusus untuk itu. Apa yang dilakukan? Ingin tahu konsumen itu sukanya apa, preferensinya apa, dan seterusnya. Namun, kembali, sering data itu tidak cukup. Sebagai contoh, kalau satu saat Anda nanti sempat baca kasusnya Coca-Cola. Coca-Cola itu pernah melakukan blunder terbesar dalam sejarah manajemen satu perusahaan. Jadi tahun berapa? Mungkin tahun 80-an, saya agak lupa persisnya ya. Tapi pada waktu itu Coca-Cola sebagai raja soft drink itu pangsa pasarnya mulai digerogoti oleh Pepsi. Pepsi muncul dan Pepsi itu kemudian digemari oleh generasi muda pada waktu yang sekarang sudah jadi generasi tua. Dan pada waktu itu Pepsi itu di-endorse oleh selebriti-selebriti yang terkenal pada masanya. Salah satu yang terkenal pada waktu itu adalah artis pop paling laris sedunia, yaitu Michael Jackson. Kalau sekarang saya nggak tahu artis pop terlaris sedunia itu siapa. Saya sudah tidak mengikuti lagi. Nah, dan setiap kali konsumen itu di Coca-Cola melakukan riset pasar dan setiap kali ditanya, kenapa kok suka Pepsi? Karena Pepsi itu rasanya lebih halus dan lebih manis daripada Coca-Cola. Sekarang Pepsi sudah nggak ada di Indonesia, tapi kalau Anda pernah merasakan Pepsi dengan Coca-Cola, Coca-Cola itu CO2-nya, jadi rasa soda itu kan sebenarnya CO2 itu, karbon dioksida. Itu terasa lebih keras daripada Pepsi. Jadi kalau dalam kondisi dingin Anda minum itu gelitikan di dalam mulut itu lebih terasa Coca-Cola daripada Pepsi.
Dulu ada sastrawan yang mengatakan, wah seperti hujan di dalam mulut gitu rasanya. Gitu. Hujannya yang keras, gitu. Lebih manis, gitu kan. Jadi itu lebih digemari. Lalu pelan-pelan pangsa pasar Coca-Cola ini digerogoti. Nah, Coca-Cola lalu bereaksi. Caranya apa? Mereka mengembangkan produk baru. Dan ini melalui serangkaian tes pasar. Salah satu tes yang sering dilakukan di dalam marketing, saya nggak tahu sekarang, zaman dulu itu namanya blind testing. Jadi mereka diberi minum, ya, yang gelas, yang tanpa identitas, lalu disuruh minum, kemudian ditanya, bisa nggak membedakan dua produk ini? Bisa nggak tahu ini mereknya apa, atau mana yang lebih disukai, hal-hal seperti itu. Dan pada blind testing, Coca-Cola resep baru ini hampir tidak bisa dibedakan dari Pepsi. Dan banyak orang suka pada resep baru ini. Ya. Nah, Coca-Cola merasa yakin. Hasil riset pasarnya mengatakan produk ini akan bisa mengalahkan Pepsi. Diluncurkanlah produk ini. Jadi Coca-Cola versi lama dihentikan. Stop. Muncul Coca-Cola resep baru. Dan itu dengan kampanye seharga jutaan dolar. Dan tidak berhasil. Kampanye harganya ratusan juta dolar, riset pasar selama bertahun-tahun, pengembangan produk yang mahal, itu gagal. Penggemar fanatik Coca-Cola tidak mau menerima resep baru. Mereka mengatakan, kalau mau seperti ini, saya mending pilih Pepsi. Mereka itu pilih Coca-Cola karena memang rasanya seperti itu. Dan itu kemudian akhirnya Coca-Cola mengembalikan resep lamanya. Sedangkan Coca-Cola baru itu kemudian diberi label New Coke. Coca-Cola baru. Sedangkan yang lama diberi nama Classic Coke. Mereka nggak berani lagi ngutak-atik resep semenjak itu. Nah, sekedar menganalisis data tanpa melihat konteks, tanpa melihat situasi, itu bisa berdampak pada Coca-Cola. Berdampak pada seperti Coca-Cola tadi. Oke, nah sekarang tidak perlu menghabiskan uang yang begitu banyak pada riset pasar. Kenapa? Karena sekarang kita banyak sekali bertransaksi secara digital, ya kan? Nah, secara digital itu kemudian yang direkam tidak hanya data transaksi, tapi data interaksi itu mulai direkam. Kalau dulu riset pasar itu sering ditanya namanya siapa, identitasnya, atau bukan identitas, nama asalnya dari mana, gitu kan? Sekarang begitu Anda membuka aplikasi marketplace, si pemilik aplikasi marketplace sudah tahu Anda itu siapa. Karena ketika daftar kan mesti ngisi identitas ya. Dan harus jujur ya kalau di marketplace kan sampai diminta KTP segala macam ya. Verifikasi. Apalagi kalau akan menggunakan fasilitas pay letter misalnya. Itu pasti diminta verifikasi data. Kemudian begitu Anda membuka data nama, alamat, domisili, jenis kelamin, usia itu semua sudah ketahuan. Dengan Anda membuka atau mengunjungi situs marketplace tersebut. Lalu ketika Anda mulai melihat-lihat promo-promo, Anda lihat cari produk, itu juga direkam. Misalnya, kalau mahasiswa Atma Jaya yang usianya di bawah 20 tahun, bertempat atau ketika mengakses itu berada di daerah Mbak-Barsari, barang apa yang paling sering dicari. Dan kemudian bisa ditelusur mulai dari pencarian yang pertama, begitu Anda masuk ke aplikasi, mencari sesuatu sampai akhirnya nanti transaksi, itu urutannya bagaimana. Lihat sepatu dulu, lihat baju, lihat celana, akhirnya beli kerupuk misalnya. Jadi kenapa kok peristiwa ini bisa terjadi? Itu bisa dianalisis. Sehingga kemudian bisa tahu, oh orang itu beli kerupuk setelah melakukan proses ini. Oh orang itu beli baju kalau seperti ini kondisinya. Dan semua tercatat, terekam. Itulah big data. Ya. Maka big data ini
memiliki karakteristik 4V ini. Pertama, volumenya itu besar sekali. Bayangkan, Anda masuk Tokopedia, satu orang masuk Tokopedia sudah menghasilkan satu data tersendiri. Data identitas Anda, dari mana Anda mengakses, dari mana ini bisa berarti daerah, lalu Anda pakai koneksi apa, gadget yang Anda pakai apa, itu sudah ketahuan. Jam berapa Anda mengakses, berapa lama Anda mengakses, itu ketahuan semua. Dan itu bukan hal yang sulit dalam programming, tahu gadget Anda itu apa, itu bukan hal yang sulit. Itu mudah banget. Ya. Nah, belum nanti kemudian Anda cari-cari barang, lihat-lihat promo, ya, sampai akhirnya transaksi. Oke. Kemudian velocity. Velocity ini adalah kecepatan data itu dibuat dan disimpan. Cepat. Seperti Facebook itu, dalam satu hari bisa butuh 1000 server baru. Itu data 6 tahun yang lalu. Sekarang mungkin lebih. Lalu varietas. Varietas datanya juga bermacam-macam. Ada data transaksi, ada data interaksi, ada data pribadi, dan seterusnya. Lalu veracity, ini kualitas datanya. Kalau Anda login ke satu marketplace, kualitas datanya itu tidak bisa dikatakan terbaik, ya, kualitasnya baik. Kenapa? Data Anda diverifikasi sebelumnya. Pemilik marketplace itu berkepentingan supaya yang menggunakan marketplace itu adalah konsumen yang benar-benar konsumen, bukan tukang tipu. Demikian juga dengan penjualnya, itu adalah benar-benar penjual, bukan tukang tipu. Maka kalau di berbagai marketplace kan Anda dilarang untuk transaksi di luar marketplace kan. Bayar ya lewat marketplace. Ya, nanti ngatur pengiriman juga lewat marketplace dan seterusnya. Sehingga ketika barang atau jasanya itu belum ditunaikan, belum diterima oleh pembeli, dan pembelinya belum puas, gitu ya, uangnya tidak akan dilepas ke penjual oleh marketplace. Maka datanya bisa diandalkan. Lalu ada satu perilaku, gitu ya. Orang itu biasanya jauh lebih jujur kepada mesin daripada kepada orang lain. Coba nanti satu waktu lihat riwayat penggunaan Google di handset Anda masing-masing. Kata kunci apa yang pernah Anda masukkan? Baik yang biasa-biasa saja, yang memalukan, sampai yang mengerikan. Lalu bandingkan, ingat-ingat. Dari semua kata kunci yang tentunya menunjukkan aktivitas pencarian Anda itu, apa saja yang pernah Anda ceritakan atau Anda akukan pada orang lain, termasuk bagi Anda yang mengikuti ritual pengakuan dosa. Apakah ketika ritual pengakuan dosa itu dosa-dosa di Google diungkapkan atau tidak? Jadi bisa jadi yang tahu rahasia Anda itu sekarang ada 3 pihak. Anda sendiri, yang Maha Kuasa, dan Google. Google juga nunjuknya ke atas. Ya, kan? Nah, maka dengan asumsi orang itu cukup jujur, data yang disimpan oleh banyak perusahaan, terutama data-data pencarian, itu data yang jujur, tidak dibuat-buat. Ini. Nah, 4V ini yang kemudian mendorong big data ini menjadi satu alat yang luar biasa kuat. Nah, maka Anda itu sebagai nanti sarjana akuntansi, SAK gitu kan, harus punya yang namanya analytic mindset. Jadi kalau lihat data itu langsung ini bisa dianalisa bagaimana. Jadi apa analytic mindset? Analytic mindset itu adalah cara berpikir bahwa data itu kalau digunakan dan dianalisis secara benar itu bisa dipakai untuk membuat keputusan yang rasional. Keputusan yang memaksimalkan atau mengoptimalkan hasil. Kalau itu positif ya berarti nilai positifnya terbesar, kalau itu negatif nilai negatifnya terkecil. Kalau rugi yang paling tidak rugi, yang ruginya paling kecil, atau kalau laba ya labanya yang paling besar. Itulah optimal.
Ya. Jadi harus tahu, ya. Harus selalu bertanya-tanya. Ini mahasiswa itu kalau kuliah itu disebut masa-masa yang membentuk Anda menjadi cendekiawan gitu. Itu karena selalu bertanya, mempertanyakan. Maka di berbagai negara pelopor pergerakan di satu negara itu biasanya adalah mahasiswa. Zaman Indonesia masih di bawah kolonial Belanda, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu adalah para mahasiswa. Kenapa? Sifat kritisnya nih, bertanya terus. Dan ya, ini berurusan dengan data, ya, menggunakan teknik analisis data yang tepat, nanti kita bicarakan. Nah, ini dua ini tuh gampang. Ya. Alatnya banyak tersedia, tetapi yang susah ini. Menginterpretasikan dan membagi hasilnya dengan para pemangku kepentingan. Artinya mengkomunikasikan informasi. Tidak semua informasi itu baik untuk dikomunikasikan. Artinya begini, tidak semua informasi itu merupakan kabar yang membahagiakan. Banyak informasi itu yang bisa membawa penderitaan pada orang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya? Informasi yang tidak menyenangkan ini disampaikan. Ya, itu. Tapi informasi yang menyenangkan pun kalau keliru dalam penyampaiannya ya nanti bisa menyebabkan kekacauan. Ingat definisi fraud ya. Tahu bahwa apa yang akan disampaikan salah, tetap sengaja menyampaikan supaya apa? Mendapatkan keuntungan yang tidak fair. Ya, ini peruntungan. Nah, ada satu framework gitu ya, namanya SMART. Ini terkait dengan pertanyaan apa yang harus diajukan ketika kita akan menganalisis data. Pertama itu S, harus spesifik. Data apa yang akan digali. Kemudian M, measurable, bisa diukur. Harus bisa diukur. Berapa kali Anda berkunjung ke satu situs, atau berapa kali Anda menggunakan aplikasi marketplace, itu bisa diukur. Berapa menit Anda ada di situ, itu bisa diukur. Barang apa saja yang dicari, bisa diukur. Transaksi Anda di situ berapa kali dalam sebulan, bisa diukur. Ya, seperti itu. Dan A itu achievable, ya bisa dijawab. Ya. Kalau Anda bertanya, siapa jodoh saya, nggak akan ada yang bisa menjawab kalau sekarang. Itu. Relevan. Dan harus tepat waktu. Artinya apa? Ada batas waktunya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Data itu beragam. Dan sering sekali data itu dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah, nanti akan saya tunjukkan pada saat saya menjelaskan mengenai soal ujian tengah semester. Ada satu proses yang disebut sebagai ETL. ETL itu singkatan dari extract, transform, load. Extract itu artinya mengambil data. Data itu diambil dari berbagai sumber. Dari penjualan, dari penggajian, dari pembelian, dari pengiriman barang, penagihan piutang, penerimaan kas, macam-macam itu data diambil. Nah, tidak semua data yang diambil itu bisa dipakai. Kenapa? Datanya itu sering sekali tidak bersih. Tidak bersih itu dalam artian datanya keliru. Ada data yang tidak lengkap. Ada data yang terduplikasi. Terduplikasi itu misalnya, ini yang sering saya jumpai ya. Saya punya akun email, Gmail gitu, ya, yang tidak saya pakai untuk kepentingan sehari-hari, ya pokoknya hanya saya pakai untuk sembarangan gitu ya, misalnya untuk aktivasi smartphone misalnya gitu. Kalau saya lupa password, males kan saya untuk recover memulai lost password itu ya, atau lupa password.
Saya mending ganti akun. Saya bikin akun Gmail baru. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang Google sebagai penyedia layanan Gmail, itu bisa kelihatan menyesatkan. Berapa pengguna Gmail? Wah, 20.000 misalnya. Tapi dari 20.000 itu sebetulnya berapa orang? Karena mungkin satu orang punya lebih dari satu akun, tapi tidak semuanya aktif. Nah, contohnya seperti itu. Atau ada, ya ini juga sering terjadi seperti sekarang ini, saya itu resminya tinggal, rumah saya itu di daerah Bantul. Tapi KTP saya Kodia. Saya malas pindah. Saya itu pindah rumah dulu ketika mulai zaman IKTP, pertama kali dikeluarkan, 10 tahun yang lalu. Saya malas kalau harus lurus pindah KTP ke Bantul. Ya. Maka saya tidak pindah. Kemarin itu setiap kali ada sensus ya, membingungkan. Jadi sensus itu saya sudah ngisi online, tapi dengan alamat saya di Kota Madya. Lalu datang petugas sensus dari Kabupaten Bantul. Mereka tanya, Bapak sudah ngisi sensus? Sudah. Kok belum tercatat? Ya, saya tunjukkan bukti bahwa sudah ngisi. Oh, ini Bapak berarti harus ngisi formulir yang lain. Kenapa? Karena secara fisik saya ada di Bantul, tapi catatan saya di Kota Madya. Nah, jadi ada data-data seperti itu yang tidak bersih. Maka data itu harus dibersihkan. Dan membersihkan data itu nggak bisa manual ya. Dilihat satu-satu ini mana yang nggak bisa. Datanya itu jumlahnya jutaan. Berjuta-juta baris. Berjuta-juta berkas. Kalau dibersihkan manual nggak selesai, maka harus pakai mesin. Caranya bagaimana kalau tidak bisa dibersihkan? Buang datanya. Data yang kotor itu dibuang. Tidak boleh terus ke langkah selanjutnya. Agak terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini bagaimana caranya. Ya, dan saya tidak punya perangkatnya. Saya ada itu contoh membersihkan data otomatis, tapi di laptop saya lah, saya nggak boleh dipakai di sini. Oke, lalu kalau sudah ditransformasi, kenapa? Formatnya beda-beda. Dulu sampai beberapa waktu yang lalu, ya, itu format NPM di fakultas dengan di universitas itu berbeda. Universitas kan ada tahun Anda masuk 2 digit, kode prodi 2 digit, lalu 5 digit urutan Anda masuk, gitu kan? Di fakultas itu yang dipakai adalah 5 digit terakhir. Dan itu dulu menimbulkan perkara. Jadi ada beberapa dosen itu yang mengeluh, kok daftar presensi dengan daftar nilai itu urutannya beda. Jadi kalau dosen seperti saya sekarang ngajar Anda itu, yang saya pakai itu daftar presensi untuk memasukkan nilai. Tapi ternyata ketika daftar nilai itu beneran keluar dan nilai akhir dimasukkan, itu urutannya beda dengan daftar presensi. Nah, dampaknya ada beberapa mahasiswa tertukar nilainya. Saya tuh tidak pernah mengalami itu, jadi saya bingung kenapa gitu kan, apa masalahnya gitu kan. Lalu setelah itu diidentifikasi, ternyata yang tertukar nilainya itu adalah yang kelasnya diikuti oleh mahasiswa dari prodi lain, bukan hanya akuntansi. Nah, seperti saya katakan tadi, fakultas itu menggunakan 5 digit terakhir NPM Anda. Diurutkan. Ya kan, urut. Itu sebagai presensi. Nilai itu berasal dari universitas. Mereka menggunakan NPM. Sehingga kalau ada mahasiswa manajemen dan mahasiswa akuntansi, meskipun nomor mahasiswanya itu lebih kecil, yang 5 digit itu ya, lebih kecil yang mahasiswa akuntansi, di presensi itu mahasiswa akuntansi nomor 1, tapi di daftar nilai mahasiswa manajemen itulah yang nomor 1. Kenapa? Karena kode prodinya. Kode prodi akuntansi itu 04, kalau saya nggak salah. Manajemen itu 02. 02 dengan 04 kalau diurutkan duluan mana? 02. Nah, itu sederhana. Itu ya. Jadi maka transformasi itu harus diubah dulu formatnya. Pakai satu yang
sama. Baru kemudian di-load artinya dimasukkan ke dalam sistem. Oke. Nah, ini data diambil. Nah, yang perlu dilihat itu adalah yang diambil itu dari mana. Tidak semua data itu diperlukan. Saya yakin Anda itu punya karakteristik tertentu. Tapi tidak semua itu diperlukan oleh universitas. Maka di dalam formulir pendaftaran Anda itu kan ada yang ditanya, Pak, universitas apa ketika Anda dulu masuk? Nama ya, jelas. Tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ya kan? Asal SMA, asal daerah, dan seterusnya. Pernah nggak ditanya sukanya musik apa? Nah, tapi Anda suka jenis musik tertentu kan? Pernah ditanya makanan favorit? Ya, tapi Anda punya kan makanan favorit? Pernah ditanya nama pacar? Ya. Padahal ada yang punya pacar, gitu kan? Nah, mengapa tidak ditanya? Karena itu data itu tidak relevan untuk kepentingan universitas. Tapi apakah Anda tidak punya musik favorit? Punya. Apakah Anda tidak punya makanan favorit? Punya. Tapi itu tidak relevan. Maka tidak semua data perlu diambil. Nah, tiap perusahaan itu selalu punya preferensi data apa yang diperlukan dan apa yang tidak. Sebagai contoh, kalau di Jepang itu 7-Eleven ketika transaksi mencatat data cuaca. Jadi matahari bersinar atau tidak, hujan atau tidak, bersalju atau tidak, suhunya berapa derajat, kelembapan berapa derajat. Supaya apa? Itu digunakan nanti untuk meramal atau memprediksi ya. Kalau meramal kan kesannya mistis, ini memprediksi. Nanti musim panas tahun depan itu barang apa yang kira-kira akan laku. Sehingga nanti stoknya diperbanyak. Di musim panas, stok minuman dingin dan es krim mungkin akan naik. Tapi stok jas hujan menurun. Karena tidak ada hujan misalnya. Oke, ini data ya. Nah, ini contoh berbagai macam data diambil dan Oke. Dan data ditransformasi tadi ya sudah di load. Nah, analisa apa yang bisa dilakukan? Ini untuk pengetahuan saja ya, tidak akan muncul di ujian. Pertama, analisa deskriptif untuk mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu misalnya berapa? Di kelas ini berapa yang pria dan berapa yang wanita? Itu mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian ada diagnostik analitik. Ini mendiagnosis. Mengapa kok mahasiswa yang di kelas itu nilainya lebih jelek dari mahasiswa yang di rumah? Atau mengapa A itu produknya lebih laku daripada B? Atau tadi, mengapa kok New Coke tidak disukai padahal rasanya seperti Pepsi? Ini mendiagnosis. Kemudian ada prediktif analitik. Ini memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ini bukan lalu meramal pakai kemenyan gitu, tidak. Tetapi contohnya, kalau di pasar modal, dan ini beneran ya, bukan abal-abal seperti yang robot-robot itu. Kira-kira kalau satu perusahaan itu harga sahamnya naik karena apa? Oh, karena laba. Oh, karena penjualannya naik. Oh, karena direksinya baru dan terkenal misalnya. Maka saham naik. Hingga kita bisa memprediksi, oh perusahaan ini baru saja mengumumkan labanya naik, penjualannya naik, direksinya baru. Oh, sahamnya akan naik. Hingga saatnya sekarang beli. Nanti kalau pas beneran naik dijual. Itu prediktif analitik. Memprediksi apa yang akan terjadi. Cerita yang lain, teman saya itu pernah membantu di satu perusahaan otobus di Solo. Dia menganalisis. Jadi, kalau perusahaan angkutan umum itu biasanya kalau yang pengeluaran salah satu pengeluaran terbanyak mereka itu adalah pada ban. Ya. Supaya ngirit, biasanya ban yang sudah gundul itu tidak diganti baru, tetapi divulkanisir, dilapis dengan lapisan karet yang baru. Ya. Sehingga tidak gundul lagi. Nah, teman saya itu kemudian
mengumpulkan data dan dia membuat prediksi. Prediksinya itu adalah lebih murah mana? Beli ban baru atau vulkanisir? Dan ini lebih murah itu bukan hanya biaya vulkanisir dan biaya beli ban baru ya, tapi dampak selanjutnya. Dan dia menemukan bahwa ternyata beli ban baru itu lebih murah. Kenapa? Beli ban baru itu 1 bulan pertama biasanya tidak akan bocor. Tapi kalau ban di vulkanisir, ban bekas dilapis ulang, itu pasti bocor. Minimal 4 kali dalam 1 bulan. Padahal satu ban besar untuk truk atau bis itu kira-kira bagaimana? Nambahnya kan nggak mungkin hanya 10.000 ya. Itu satu ya. 2, ban vulkanisir ini memang lebih murah. Jadi melapis ban itu lebih murah. Tetapi itu juga lebih cepat gundul. Sehingga ketika ban baru ini gundul diganti 1 kali, vulkanisir harus dilakukan beberapa kali. Sehingga kalau di total biayanya juga mendekati harga ban baru. Belum kemudian masalah keamanan. Ban vulkanisir itu kawat-kawatnya sudah lemah, sehingga dia kemungkinan pecah di jalan besar sekali. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai 3 hal itu, dia rekomendasinya adalah ban baru. Dan semenjak itu kebijakan perusahaan adalah ganti ban baru kalau bannya sudah gundul. Dan semenjak itu biaya untuk ban menurun. Angka kecelakaan akibat ban pecah menurun. Jadi ini prediktif analitik itu gunanya seperti itu untuk bisnis. Ya. Oke. Kemudian ada preskriptif analitik. Nah, preskriptif analitik itu untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, sekarang harga naik, gitu kan. Harga bahan kebutuhan pokok minyak goreng naik, ya segala macam naik. Apa yang bisa dilakukan untuk supaya harga produk makanan tidak naik? Misalnya. Apakah mengurangi porsi atau mengurangi bumbunya, bahan-bahannya, menurunkan kualitas bahannya atau bagaimana? Tiap pilihan itu akan ada konsekuensinya. Ya. Kalau Anda menurunkan kualitas bahan, rasanya menjadi tidak enak. Tidak seenak yang asli. Tapi bisa jadi lebih murah. Kalau kualitasnya dipertahankan tapi porsinya dikurangi, ya menjadi tidak mengenyangkan. Jadi tiap-tiap pilihan ada konsekuensi. Nanti kemudian apa yang harus dilakukan dan ada konsekuensi, itulah preskriptif analitik. Oke. Nah, menginterpretasikan hasil ini. Menginterpretasikan hasil itu saya nggak bisa mengajarkan karena ini nanti tergantung dari domainnya. Kalau bukan orang akuntansi, lihat laba naik, penjualan turun, itu mungkin bingung. Maksudnya apa? Tapi Anda orang akuntansi tahu. Hal yang sama kalau Anda melihat ke bidang teknik. Beton itu kalau seperti ini kuat menahan desakan berapa kilo. Anda nggak akan tahu. Karena Anda tidak belajar itu. Maka interpretasi ini sangat tergantung pada pengetahuannya atau bidang ilmunya apa. Ini yang belum bisa digantikan oleh komputer. Maka masa depan Anda itu nanti akan ada pada interpretasi hasil. Anda orang akuntansi tahu. Oh, kalau seperti ini artinya apa? Oke. Baru kemudian mengkomunikasikan hasil. Nah, ini juga ada tekniknya, ada ceritanya ya. Grafik apa yang sebaiknya dipakai, kata-kata apa yang sebaiknya dipakai, itu ada pilihannya. Seperti saya katakan, tidak semua informasi itu menyenangkan untuk diterima. Maka bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi, ya, pesan utamanya tertangkap dan dampaknya tidak terlalu merugikan. Kemudian ada visualisasi data. Data itu divisualkan. Dan ada otomatisasi, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan bicara mengenai transformasi.
Nah, ini adalah kualitas-kualitas data ya, kita pernah bahas. Akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, dan valid. Ini, ini kualitas data ini tetap harus dijaga. Dan nah, bagaimana data itu ditata strukturnya? Data itu ada data yang sifatnya itu agregat, ya, di ringkas. Buku besar itu adalah data yang sudah diagregasi, diringkas. Anda tidak akan melihat di dalam katakan akun Praca lah ya, itu tidak akan melihat jurnal-jurnal penjualan. Yang Anda lihat itu adalah hasil akhirnya. Selama satu periode, itu berapa jumlah penjualannya. Jadi ada penjualan, ada retur, dan segala macam masuk ke situ. Ya, angka akhirnya berapa. Dan data ini bisa di-join atau dikombinasikan dengan data dari sumber yang lain. Sebagai contoh, penjualan dengan gaji. Ini ada proses kombinasi. Beberapa tenaga penjualan, sales, itu mendapat insentif atau mendapat bonus tergantung dari jumlah penjualan yang dia dapatkan dalam satu periode. Nah, berarti kan untuk menentukan gaji harus ambil data penjualan, menggabungkan data penjualan dengan data gaji. Itu pun insentifnya beda-beda. Ya. Yang tenaga penjualan yang berhadapan-hadapan langsung dengan konsumen, insentifnya tentu tidak sebesar kalau manajernya misalnya. Padahal manajernya belum tentu hadapan-hadapan dengan konsumen. Dan data pivot itu kalau di Excel itu dari kolom baris diubah, yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Oke, nah, ini misalnya. Ini kalau agregasi ya, unitnya itu sudah total sekian, total cost-nya sekian. Perkara dari mana terserah. Ini pivot ya. Terusnya. Lalu data itu harus standar. Itulah mengapa di dalam akuntansi itu nama-nama akun dibuat standar. Tidak boleh kita sembarangan membuat akun. Tidak boleh sembarangan, namanya itu sudah ada definisinya. Maka kalau Anda lihat ke PSAK, ya, itu ada nama-nama, definisi-definisi, cara pengukuran, cara pencatatan, dan sudah ada. Ya, tinggal mengikuti. Ini tidak akan saya terlalu teknis ya. Oke. Lalu data itu harus konsisten. Nah, data itu harus dibersihkan. Ini tadi yang saya ceritakan. Data yang tidak bersih tidak boleh ikut untuk dianalisis. Karena kalau sampai data yang tidak bersih ikut dianalisis, hasil analisisnya pasti keliru. Dan kalau keliru, maka informasi yang disajikan juga akan keliru. Keputusan yang dibuat berdasarkan informasi yang keliru tadi tidak akan optimal. Contohnya lihat saja, saya tidak memihak satu pihak ya. Tapi ini yang terjadi pada angkatan perang Rusia yang menginvasi Ukraina. Rusia itu menginvasi Ukraina dengan asumsi bahwa Ukraina dalam 3 hari akan nyerah. Ternyata tidak. Ya, informasi itu keliru. Dampaknya bagaimana? Logistik untuk tentara Rusia tidak baik. Di mana-mana dalam sejarah dunia, yang namanya perang itu biasanya dimenangkan oleh yang logistiknya bagus. Salah satu tentara yang logistiknya bagus itu adalah tentara Amerika Serikat. Itu sampai garis depan mereka bisa dapat McDonald dan es krim. Pernah ada satu kejadian di Vietnam, satu batalion itu mogok karena kiriman McDonald-nya telat. Jadi, lalu kalau Anda lihat sejarah Perang Dunia Kedua, ya, Jerman, Jepang, itu kan di awal-awal masa Perang Dunia Kedua itu kan ekspansi, cepat sekali ya, mereka menjatuhkan lawan-lawannya dengan cepat. Tapi kemudian di akhir-akhir mereka keteteran. Kenapa?
logistik, pasokan. Inggris itu dikepung habis-habisan oleh Napoleon, oleh kerajaan Spanyol, oleh Jerman, tidak nyerah. Kenapa? Pasokan logistiknya jalan terus. Dulu ketika masa perang kemerdekaan, ya, Belanda itu kesulitan melakukan blokade terhadap laut Indonesia, sehingga kita bisa dapat pasokan senjata dari negara tetangga. Ya ini. Oke, balik lagi ke tadi ya. Informasi yang keliru bisa menyebabkan keputusan yang keliru. Contoh yang lain tentang perang adalah keputusan Amerika Serikat untuk menyerang Irak dengan alasan adanya senjata pemusnah massal. Dan ternyata informasi itu tidak benar. Dampaknya apa? Perang yang memakan biaya miliaran dolar. Dan berlangsung cukup lama. Oke. Ini saya lewati saja ya, karena terlalu teknis. Dan sampai ke ini, analisis dan presentasi. Analisis itu macam-macam. Ya, tadi sudah saya sampaikan, deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Levelnya ini, yang paling rendah itu deskriptif. Tapi bahkan dengan deskriptif pun kadang-kadang kita sudah bisa melihat datanya itu, dengan data yang dianalisis tadi, kita bisa tahu masalahnya ada di mana. Di awal-awal pandemi dulu, 2 tahun yang lalu, itu dengan melihat berapa banyak mahasiswa yang punya akses internet, itu kita sudah langsung tahu, oh masalahnya apa dalam belajar online. Cukup dengan deskriptif saja. Oke. Nah, yang lain itu lebih tinggi ya, bukan merupakan skop dari mata kuliah ini, jadi tidak akan saya bahas. Exploratory analisis ya, macam cara ini di luar. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah permasalahan. Ya. Ada yang ternyata data itu namanya overfitting. Overfitting itu artinya kita sudah membuat satu model, tapi ternyata ketika diterapkan di tempat lain tidak bisa menjelaskan. Artinya apa ya, model kita keliru. Ya. Lalu kita sering sekali juga mengekstrapolasi satu data di luar yang tersedia. Jadi misalnya, saya pernah melihat satu model untuk memprediksi apakah seseorang itu akan sakit diabetes atau tidak. Dan itu terbukti cukup bagus. Model itu dipakai dengan memasukkan data-data pola makan, gaya hidup, usia, ya, dan berat badan dan seterusnya. Itu bisa memprediksi orang ini nanti akan kena diabetes atau tidak. Nah, masalahnya data yang diambil, data yang dipakai dan diolah itu adalah data orang-orang kulit putih. Saya tidak rasis, tetapi beda ras itu metabolismenya beda. Ya. Coba, saya pernah itu ketika saya kuliah dulu, ya, sarapan saya kan ketika saya kuliah itu pernah tinggal di asrama, ya, lalu bareng-bareng dengan mahasiswa dari berbagai negara. Kalau sarapan tuh orang kulit putih itu biasanya minum jus jeruk itu ya. So, kamu tuh pagi-pagi minum jus jeruk, apa perutmu nggak perih gitu kan? Lalu dia menunjuk teman saya itu orang Jawa Timur, makan pagi pakai sambal bawang. Itu temanmu makan sambal gitu ya, pagi-pagi apa yang nggak sakit perut gitu kan? Artinya apa? Orang itu kan budaya beda, makannya beda, ya metabolisme bisa jadi beda. Nah, data prediksi diabetes tadi itu menggunakan data orang kulit putih. Jika kalau diterapkan untuk orang Asia mungkin tidak pas. Karena gaya hidupnya beda, pola makannya beda. Ya. Nih, kita itu kan berat di karbohidrat, nasi. Kalau belum makan nasi, belum dianggap makan misalnya.
Nah, maka itu ekstrapolasi di luar jangkauan data. Jadi kalau data, dan ini sering menimbulkan bias. Ada pernah saya nonton satu film gitu ya, dokumentasi mengenai ini bias. Jadi ada seorang mahasiswa S3, wanita, kulit hitam. Dia di Amerika Serikat. Dia itu untuk S3-nya meneliti mengenai facial recognition, pengenalan wajah. Nah, dia dapat satu software untuk pengenalan wajah. Lalu dia coba, gagal. Dia coba terhadap dirinya, gagal. Wah, sampai diutak-atik softwarenya itu sampai bermacam-macam diubah-ubah, tetap gagal. Tiba-tiba temannya yang sesama mahasiswa, orang kulit putih datang, duduk di depan kamera, bisa dikenali. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengenali wajah, facial recognition, itu komputer butuh latihan. Latihannya pakai data. Dan si pembuat software itu untuk latihan menggunakan orang berkulit putih, wajah orang-orang kulit putih. Maka ketika dihadapkan dengan orang berkulit hitam, komputer tidak bisa mengenali. Bukan komputernya rasis ya, bukan juga pembuatnya rasis, tapi apa? Si pembuatnya itu di kantornya adanya orang-orang kulit putih, yaitu yang dia pakai. Tapi ini bias namanya. Nah, ini kita harus hati-hati. Lalu, domain knowledge tadi, pengetahuan tentang bidang yang kita analisis itu penting banget. Ada satu analisis statistik, Anda nanti mungkin akan belajar, yang namanya korelasi. Korelasi itu menunjukkan adanya keberadaan. Relasinya itu adalah keberadaan. Jadi, kalau A terjadi, B juga terjadi. Atau bahkan A muncul, B hilang. Itu korelasi negatif. Kalau A muncul, B hilang itu korelasi negatif, tapi A muncul, B muncul itu korelasi positif. Nah, korelasi itu hanya menunjukkan bahwa jika terjadi sesuatu, maka peristiwa yang lain juga akan terjadi pada saat yang bersamaan. Tidak berarti sebab akibat. Ya. Untuk bisa kita tahu sebab akibat, itu harus ditunjukkan dengan data yang lain. Dan harus bisa menjelaskan mekanismenya. Itulah mengapa selama bertahun-tahun debat mengenai rokok itu menyebabkan sakit atau tidak, terutama sakit pernafasan, itu menjadi debat yang seru. Kenapa? Karena yang ditunjukkan itu adalah korelasi. Orang yang semakin banyak merokok, penyakit-penyakit ini semakin banyak muncul. Tapi kemudian dibantah, nah saya merokok. Kalau di sini itu dosen prodi manajemen senior Pak Handoyo itu yang paling sering ngeyel ya. Pak nggak boleh ngerokok, no. Kenapa? Merokok tidak sehat. Oh, saya sehat-sehat saja gitu kok. Nah, malah kalau batuk merokok ini sembuh gitu ya. Sudah. Tapi ya saya juga susah. Kenapa? Saya tuh punya paman. Ya. Paman saya itu dokter ahli jantung di Surabaya sana. Tapi beliau itu sehari merokok 2 pak. Makan ya, dia orang Padang ya. Makan ya makanan Padang itu rendang dan teman-temannya yang berkuah santan itu. Sekarang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tahu nggak masalah kesehatan yang dihadapi apa? Punggungnya sakit. Yang nggak ada hubungannya dengan pernafasannya normal. Ya. Jadi kalau kita makan bareng itu, tahu-tahu nanti dia keluar, oh pasti mau ngerokok. Nah, oke. Jadi rokok dan penyakit ini korelasi. Maka untuk bisa membuktikan harus dijelaskan mekanisme bagaimana rokok ini merusak kesehatan itu harus bisa dijelaskan. Tapi itu tidak bisa dengan korelasi. Yang namanya alat statistik itu ya, asal angkanya dimasukkan, dijalankan, keluar hasilnya. Sehingga kalau di satu sisi Anda memasukkan angka produksi telur ayam tetangga, di sisi yang ini Anda masukkan jumlah penghasilan saya tiap bulan, dikorelasi bisa positif. Kalau gajinya Pak Samiaji naik, produksi telur ayam naik.
Itu korelasi. Tapi apakah gaji saya itu menyebabkan atau berpengaruh terhadap produksi telur ayam? Kan nggak masuk akal loh. Apa hubungannya gitu kan? Tapi kalau dikorelasi bisa muncul. Nah ini Anda harus hati-hati. Korelasi itu bukan sebab akibat. Ya. Ini. Maka merokok dengan sakit itu ya sering sekali hubungannya menjadi problematis karena yang dipakai oleh orang anti rokok itu adalah korelasi. Sedangkan orang yang merokok itu pengen tahu sebab akibatnya apa. Karena ada orang yang merokok banyak bertahun-tahun tidak sakit, ada orang tidak merokok ya sakit. Gitu kan? Dan presentasi data itu ya, ini visualisasi tadi. Nah ini memilih jenis-jenis alat visualisasi. Misalnya kalau Anda akan menunjukkan tren itu ya pakai garis. Ya, kalau ingin menunjukkan proporsi itu pakai ini pie chart. Menunjukkan perbandingan pakai diagram batang. Distribusi pakai seperti ini histogram dan seterusnya. Ya. Ada banyak. Oke. Ini di luar kemampuan saya, jadi saya tidak akan banyak membahas. Yang jelas alat visualisasi itu banyak. Kalau Anda pakai spreadsheet seperti Microsoft Excel pun ada. Hanya harus dipilih yang sesuai. Dan jangan, ini yang sering terjadi ketika anak saya dulu belajar untuk itu adalah pakai warna. Bukan anak saya seleranya lebih baik. Saya dulu ketika belajar Excel lalu bisa visualisasi ini lalu warnanya saya pilih yang aneh-aneh gitu ya. Itu malah membingungkan. Ya, jadi jangan. Nah, di dalam visualisasi kita harus sadar orang yang akan kita presentasi itu kadang-kadang berbeda-beda. Ya. Bagi contoh, lampu lalu lintas. Ya. Kenapa lampu lalu lintas itu urutannya dari atas ke bawah, merah, kuning, hijau? Bisa nggak itu dibalik? Hijaunya di tengah, merahnya di bawah, kuningnya di atas? Ya bisa, selalu bisa. Tapi apakah itu bisa dipahami oleh orang lain? Nah itu beda lagi. Anda tahu nggak kenapa lampu lalu lintas itu susunannya seperti itu? Merah, kuning, hijau. Ada yang tahu nggak kenapa? Yang di rumah? Itu untuk satu, orang-orang yang buta warna. Jadi buta warna yang tidak bisa membedakan warna merah, kuning, dan hijau, itu tahu. Oh kalau lampu paling atas menyala, itu berarti berhenti. Dia tidak bisa mengenali warna merah. Dan itu juga untuk membantu yang namanya visual control. Dari jauh pun sudah kelihatan. Oh itu yang atas sendiri yang nyala. Merah. Kadang-kadang kalau siang, terik mataharinya sedang bersinar cerah, itu kan kadang-kadang itu warna apa kan sering nggak kelihatan ya. Tapi kalau dari posisinya yang menyala mana kita bisa tahu, oh itu merah. Tuh. Ya. Lalu kalau kita menggunakan simbol, itu harus hati-hati. Simbol yang kita anggap baik di satu tempat belum tentu baik di tempat lain. Seperti ini misalnya, ini beberapa tempat mengatakan oke, tapi di beberapa tempat ini artinya adalah tidak waras. Harus hati-hati. Ya. Warna ini juga harus hati-hati. Orang Barat itu suka warna-warna yang teduh. Orang Asia itu suka warna-warna yang cerah, gitu ya. Maka Anda lihat, kalau lantai keramik misalnya, untuk konsumsi Indonesia itu lantai keramik itu pasti yang mengkilap. Tapi kalau untuk konsumsi ke Eropa Barat, Amerika Serikat gitu, warna lantai keramiknya pasti yang kusam. Karena orang Barat suka yang kusam seperti itu. Oke ya. Ini harus dan harus hati-hati terhadap contoh proporsi ya. Yang benar itu yang tengah ini. 4,0 dengan 3,9 itu kan selisihnya tidak jauh.
Ini kalau seperti ini gimana? Ini tidak proporsional ini. Ya, 4,0 dengan 3,9. Ini proporsional, ini enggak proporsional. Dan ini sering digunakan di media massa ya, jangan kaget, ini tuh sering digunakan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Atau yang seperti ini. Nah, ini juga nggak proporsional nih. Nah, tapi sayangnya ini sering sekali dimanfaatkan untuk ya kepentingan-kepentingan propaganda lah gitu ya. Lalu visualisasi data yang tidak lengkap. Ya. Aslinya seperti ini, dipotong-potong. Ya, untuk hanya menunjukkan satu titik tertentu. Misalnya, wah ini perekonomian kita turun gitu ya. Wah, padahal ini tuh padahal ini tuh turun di sini lalu habis itu naik. Dia turun. Ya, lihat ini kan trennya menurun nih. Ini kan ini potongan data yang ini yang diambil. Padahal ternyata aslinya sudah naik. Ini juga harus hati-hati. Jangan sampai informasi yang berkualitas itu harus lengkap. Tidak ada yang disembunyikan atau tidak ada yang dihilangkan dengan sengaja. Anda itu menyampaikan kebenaran bukan propaganda. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan baik yang di rumah maupun di kelas? Oke. Sekarang mengenai ujian akhir yang di rumah, diperhatikan ya. Saya tidak akan mengulang dan tidak akan saya keluarkan dalam bentuk tertulis. Nanti kalau perlu, video rekaman kuliah ini bisa diputar lagi untuk tahu. Menurut ketentuan fakultas, ujian kita itu harusnya Anda datang ke kelas. Kuring ya. Tapi sudah lama saya itu suka ujian itu tidak usah datang. Maka saya putuskan sebagai penguasa tertinggi di kelas ini, ya Pak Dekan aja, Pak Dekan itu juga nggak bisa mempengaruhi saya loh. Kalau misalnya saya memutuskan memberikan seseorang nilainya Pak Dekan itu nggak bisa memaksa saya mengubah itu. Pokoknya selama saya dosen di sini, saya yang berkuasa. Kalau mau aturan lain yang diterapkan, ya silahkan mengganti saya, gitu kan. Maka saya putuskan ujiannya take home dan kelompok. Tetapi ada unsur individunya. Nah, jadi rame ya, kelompok take home, tapi ada unsur individu. Jadi supaya nanti saya bisa melihat pekerjaan individu itu seperti apa. Nah, gimana ya? Nah, oke. Nah, yang di rumah biar bisa lihat. Oke, yang di rumah bisa melihat ini? Bisa, Pak. Jadi nanti saya akan mengunggah soal itu kira-kira 24 jam sebelum ujian. Paling lambat. Ya, jadi kalau saya lupa jadwal Anda kapan nanti dilihat ya. Jadi misalnya Anda ujian besok jam 12, nanti siang jam 12 soal akan saya unggah. Jadi nanti kalian akan mendapatkan 4 tabel. Dan jangan khawatir, ini bukan tabel abal-abal. Ini tabel data beneran yang dipakai oleh suatu perusahaan beneran. Hanya saja nama dan identitas perusahaan maupun para karyawannya itu saya samarkan. Jadi kalau Anda lihat ini ada kode sales, ini ada kode tenaga penjualan, ada 8B, A4, 9B, ya, ada CL, ada 2U. Dan saya lihat ini kodenya itu sama sekali nggak ada polanya ya. Jadi sangat sulit tuh bisa ditelusur ke manusianya siapa. Maka ini bagus untuk menutupi. Yang dijual ini adalah minuman. Nah, tapi saya tidak bisa spesifik minuman apa. Ini yang dijual minuman. Jadi ini bisa minuman keras, bisa minuman air putih, bisa jus, bisa soda, bisa teh, gitu ya. Apa lagi? Pokoknya minuman. Nah, oke.
Nanti Anda akan mendapatkan 4 tabel. Ada tabel GPS match, tabel data kunjungan order, tabel pencapaian target sampai tanggal 15 Maret 2022, dan tabel produktivitas outlet. Oke, saya akan jelaskan satu persatu tabelnya. Nanti tiap tabel itu ada ruang yang kosong. Ya, ada kolom kosong seperti ini. Tugas Anda itu ngisi. Ya, tiap kelompok itu kan 4 orang ya. Pas 4 orang ya. Maka masing-masing anggota kelompok ambil satu tabel. Terserah, nanti silakan dibagi dalam kelompok. Jadi nanti dalam laporan ada nama, NPM, lalu tabel apa yang dianalisis berikut ini. Ya, oke, itu yang dilakukan. Nah, yang harus dilakukan oleh kelompok itu adalah menentukan siapa tenaga penjualan terbaik. Nah, ada 4 kriteria yang dipakai. Ya, masing-masing kelompok, masing-masing mahasiswa, masing-masing anggota kelompok, kita ambil satu tabel, lalu coba lakukan analisis terhadap tabel tersebut, dan berdasarkan tabel itu saja, tiap-tiap orang harus menentukan siapa tenaga penjualan terbaik dan apa alasannya. Oke, terserah. Nanti setelah itu, semua anggota kelompok berkumpul, membandingkan hasil, dan kemudian harus sepakat siapa tenaga penjualan terbaik menurut kelompok. Jadi ada tenaga penjualan terbaik menurut tabel per individu anggota kelompok, ada tenaga penjualan terbaik menurut kelompok berdasarkan semua tabel. Ya. Dan itu harus sepakat. Dan apa kriterianya? Anda yang menentukan. Kalau itu tabel Anda sendiri yang menentukan. Kalau itu kelompok, ya kelompok yang harus menentukan apa kriterianya. Jadi harus ada alasan mengapa si A, si B, atau JL, 2U, D7, A4, 9B, 8B ini yang terpilih. Mengapa? Oke. Ya. Nah, tiap tabel itu ada maksudnya. Sekarang saya akan jelaskan. Mulai dari GPS match. Tenaga penjualan itu tidak presensi. Mereka tidak datang, lalu scan apa, atau pakai sidik jari, atau apapun, tidak. Karena mereka itu nggak punya kantor sebetulnya. Tidak ada kantornya. Adanya itu gudang, tempat penyimpanan barang. Ya mereka sering datang ke situ ya untuk nongkrong, tapi itu tuh gudang aslinya, bukan kantor. Jadi untuk menggantikan presensi itu di tiap tenaga penjualan itu tiap hari di dalam handsetnya itu sudah ada jadwal outlet mana saja yang harus dikunjungi. Outlet mana saja yang harus dikunjungi. Tiap tenaga penjualan berbeda-beda jumlahnya. Kenapa? Medannya berbeda-beda. Kalau saya itu daerah area saya Babarsari, itu otomatis outletnya akan lebih banyak. Kenapa? Daerahnya lebih padat. Jumlah warungnya lebih banyak, jumlah rumah makannya lebih banyak. Tapi kalau Anda itu areanya itu di perbukitan menoreh sana, ya, lain, itu sudah medannya sulit, naik turun, tidak padat. Itu. Maka di sini ada yang jumlahnya ada sampai 179, ada yang hanya 91. Karena kepadatannya berbeda. Dan ini sudah ditentukan dari pusat. Oleh pusat, yang 179 dan 91 itu dianggap sama derajatnya. Nah, GPS match itu bagaimana ceritanya? Jadi setiap kali si tenaga penjualan itu mengunjungi outlet atau konsumen, itu akan ada barcode, QR code, seperti yang Anda scan tiap kali akan masuk itu. Itu ada QR code-nya. Nah, nanti mereka harus scan. Gitu. Ya. Dan scan ini ada durasi kunjungannya. Durasi kunjungan ada di sini. Ini jam, menit, detik. Ini 0 jam, 12 menit, 24 detik. Ini 0 jam, 8 menit, 34 detik. Kelihatan nggak? Iya, oke. Semoga kelihatan. Oke. Nah, di sini ternyata di masa lalu itu banyak yang nakal.
Itu apa? Mereka tidak mengunjungi outlet, padahal itu harus dikunjungi. Wajib hukumnya dikunjungi. Yang terjadi mereka nyekan, tapi pakai barcode generator. Atau barcode yang ada di outlet itu difoto, dan tiap pagi sambil ngopi atau mereka masih tiduran di rumah itu di-scan. Lalu bagaimana mereka itu datang itu kan juga untuk cari order kan, tenaga penjualan. Ditelepon, order berapa hari ini? Dan itu akhirnya ketahuan. Lalu mereka diberi handset, smartphone yang ada GPS-nya. Kemudian tiap outlet itu oleh pihak independen, pihak ketiga, itu dititik di dalam GPS. Koordinatnya berapa? Tiap outlet. Ya tentunya ada toleransi berapa meter gitu ya. Maka itu kemudian dimasukkan. Sehingga ketika tenaga penjualan ini mendatangi outlet, mereka scan benar-benar di tempat, itu akan ketahuan match atau tidak GPS-nya. Nih, maka ini contoh. Ini nyekan 180 kali. Berapa yang match? 179, satu tidak. Ini 169 kali nyekan. Yang match 166, 3 tidak. Nah, tadi dihitung berapa persen match-nya. Ya. Lalu ada lama kunjungan. Ingat, ketika Anda menentukan nanti siapa yang terbaik. Sorry, tidak hanya terbaik, yang terbaik dan terburuk. Untuk tiap kriteria. Ya, untuk tiap tabel. Ingat, untuk menentukan terbaik dan terburuk, jangan hanya terpaku. Saya tahu, Anda pasti mikir, oh lihat aja ini. Gitu. Enggak. Harus ada data lain yang dilihat. Nah, silakan nanti dicari. Bagi yang kebagian tabel ini. Jangan khawatir, yang lain juga ada. Berikutnya itu adalah tabel data kunjungan dan order. Seperti saya katakan, tiap pagi di dalam handset itu sudah ada jadwal. Outlet mana saja yang harus dikunjungi. Ya. Ini targetnya sekian. Harus dikunjungi. Berapa yang realisasi benar-benar dikunjungi. Tapi dikunjungi itu kan ya tidak hanya sekedar datang lalu duduk-duduk gitu ya. Tapi si tenaga penjual harus menjual sesuatu. Maka kemudian dilihat dari berapa jumlah order yang mereka dapatkan. 170 target, realisasinya berapa? Oh, 170. Tapi yang order hanya 154. Nah, ini bisa macam-macam penyebabnya. Bisa tokonya tutup. Ya, tokonya tutup mau dikunjungi 3 jam pun ya nggak akan ada order. Ya. Bisa memang karena tokonya tidak pengen membeli. Masih banyak yang kemarin belum laku. Bisa. Nah, ini maka dibandingkan. Nah, nanti bisa dilihat capaian kunjungan dan efektivitas. Efektivitas itu artinya mengunjungi sekian itu dapat order berapa. Kalau capaian kunjungan itu ya target berapa, realisasi berapa. Ya. Silakan diinterpretasikan sendiri. Ya. Menurut Anda, siapa tenaga penjualan terbaik dan terburuk di tabel ini? Alasannya apa? Lalu ini itu pencapaian target bulanan. Jadi tidak hanya mengunjungi, tapi tiap tenaga penjualan itu punya target berapa unit yang harus dijual dalam 1 bulan. Ini data penjualan Maret sampai tanggal 15. Masing-masing ini punya target, saya katakan tadi ya, target ini tuh berdasarkan seberapa padat wilayah mereka, berapa banyak outlet yang ada di situ, jarak antar outlet dan sebagainya. Sehingga bisa dilihat bahwa yang targetnya kecil seperti ini, 2U ini, 23.000 sekian ini karena memang daerahnya itu kemampuan menyerap atau kemampuan membelinya hanya segini. Enggak. Ya kalaupun lebih, itu bonus. Ya. Tapi diperkirakan kemampuannya sekian. Beda dengan JL yang bisa hampir 2 kali lipat. Ini ya, 42.000 sekian. Karena ini padat. Area kampus misalnya itu, atau area sekolahan, atau area wisata, itu biasanya padat. Tapi kalau perumahan, itu malah justru agak susah. Ya. Ini pencapaian. Kembali, siapa tenaga penjual? Saya dapat
datanya hanya sampai tanggal 15 Maret. Ya. Karena yang punya data hanya membeli sampai ini, mau minta lagi. Dan nah, kemudian produktivitas outlet. Oke. Ini sebetulnya terkait dengan tenaga penjualan. Itu dapat handset ya tadi. Karena untuk bekerja dapat handset supaya GPS-nya match tadi bisa diketahui. Tapi tidak hanya itu, mereka juga diberi uang pulsa untuk beli paket data. Mereka tidak dibatasi mau pakai operator seluler yang mana, karena tiap daerah bisa jadi beda-beda. Di satu daerah mungkin operator A unggul, tapi di daerah lain mungkin operator B unggul. Terserah, pokoknya diberi uang pulsa. Lalu mereka juga dapat uang transport. Uang transport ini jumlahnya cukup signifikan. Kenapa? Karena uang transport ini mengandaikan menyewa kendaraan. Ya tergantung pangkatnya ya. Kalau tenaga penjualan yang di sini itu mereka dihitung dapat mobil. Jadi menyewa mobil. Tapi mobilnya ya jangan dihitung lalu Mercedes S-Class gitu ya. Ini mobilnya mobil yang harganya murah lah. Gitu ya. Oke. Nah, mereka jawab. Jadi nanti uang transport ini dianggap untuk nyewa mobil dan bahan bakar. Bahan bakarnya dihitungnya pertalite. Jadi tidak pakai yang bersubsidi. Oke. Nah, tentunya dengan perusahaan itu sudah mengeluarkan uang, termasuk gaji si tenaga penjualan. Outlet kan harus pesan, ya enggak? Nah, berapa break even point-nya? Dihitung, satu outlet itu akan break even point kalau dia membeli dalam 1 minggu 30 unit. Nah, di sini akan untung kalau pesan minimal 60 unit. Lalu outlet itu juga ada kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Kelas biasa itu yang pesan minimal 60 unit. Kelas hidup segan mati tak mau itu yang pesan 30 unit atau kurang. Ya. Dan kelas atas itu yang pesan 120 unit minimal per minggu. Nah, itu bedanya apa? Beda pada diskon. Kalau yang pesannya hanya minimal 60 unit ini, itu diskonnya mungkin hanya 3%. Jadi misalnya harganya 10.000, ya, itu dapat diskon 3%. Mereka jualnya tetap 10.000. Sehingga keuntungannya 3%. Sedangkan yang 120 unit ini 5%. Diskonnya lebih besar ya. Oke. Maka nih dilihat jumlah outlet yang dikunjungi berapa, yang tidak pesan berapa persen, lalu yang pesan 120 berapa, yang pesan 60 berapa. Ini produktivitas. Semakin banyak yang 120 semakin bagus tentunya. Nah, ya, tapi tidak semua. Nah, kembali di sini nanti silahkan dipilih tenaga penjualan terbaik dan terburuk. Tentukan sendiri kriterianya dan alasannya apa. Lalu nanti sebagai kelompok berkumpul, diskusikan siapa tenaga penjualan terbaik dan terburuk menurut versi kelompok. Alasannya apa? Oke. Menangkap ya? Itu soal yang nanti harus dikerjakan dan dikumpulkan. Saya tidak akan bagian ini, tapi Anda berdasarkan struktur tabel-tabel ini, Anda sudah bisa merancang nanti kriteria menilai seorang tenaga penjualan itu terbaik atau terburuk apa untuk tiap-tiap tabel, dan sebagai satu kelompok apa. Sehingga nanti begitu soalnya saya unggah, kalian sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Soalnya dalam bentuk nanti tabel Excel ya. Jadi gampang sekali. Nanti yang dikumpulkan itu adalah tabel Excel yang kolom kosongnya sudah terisi. Kemudian untuk tiap-tiap tabel, siapa tenaga penjualan terbaik dan terburuk dengan alasannya, beserta siapa tenaga penjualan terbaik dan terburuk menurut kelompok, beserta alasan. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan.
Terserah. Nah, tapi kalau penjelasan itu kalau pakai Excel agak susah bacanya ya. Jadi ya terserah, tapi itu ya, boleh mau PDF, mau Excel, mau Word, asal ya itu aja ya. Jangan pakai Photoshop. Saya nggak punya Photoshop. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Jadi sekedar mengulang. Oh ya, ini Ros Daisy Weninta, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk pengumpulan hasil ujiannya nanti perorangan atau kelompok, Pak? Kelompok. Tapi di jadi dalam satu. laporan, ya satu kelompok satu, tapi dalam laporan itu harus teridentifikasi siapa mengerjakan tabel apa. Jelas? Jadi Jelas, misalnya Pak. Terima kasih. mengerjakan tabel Gasmatch, ya, temanmu mengerjakan apa gitu ya. Baik, Pak. Nanti kalau masih kurang jelas, ini kan rekamannya seperti biasa tersedia, bisa diputar ulang. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh enggak, begitu kelompok Anda mengumpulkan, sudah saya anggap hadir. Yang lain? Dan itu kalau hadir di mengumpulkan tuh catatan kehadirannya tidak terbantahkan. Yang lain? Di rumah masih ada? Oke, kalau tidak ada, ya saya kira cukup sekian perkuliahan kita. Selamat belajar dan sampai jumpa nanti setelah ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Harapannya nanti jumlah yang kalau kasus COVID tidak naik lagi, harapannya nanti jumlah yang hadir di kelas bisa lebih banyak. Harapannya ya. Saya agak kagok ini kalau sebagian di rumah, sebagian di kelas. Oke ya, sudah. Oke. Sampai di sini dulu. Selamat pagi dan selamat belajar.